Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah. Rabbi syrahli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Apa kabar Mang Cek Bicek pemirsa Pal TV yang dirahmati Allah? Alhamdulillah Cek Doli kembali menyapa Mang Cek Bicek dalam program yang sangat kita nantikan sama-sama, yaitu program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam. Edisi kali ini Alhamdulillah Jumat tanggal 28 April tahun 2023 Miladiah, bersamaan dengan tanggal tanpa terasa kita hari ini berada di 7 Syawal 1444 Hijriah. Dan tanpa terasa Mang Cek Bicek, 1 minggu telah berlalu bulan Syawal, dan Alhamdulillah kita hari ini akan bertemu kembali yaitu dalam program yang sangat kita nantikan sama, yaitu Cawisan. Dan insya Allah hari ini sebagaimana biasa kita akan membahasnya bersama narasumber kita yang tak asing lagi di tengah kita bersama. Dan Mang Cek Bicek, sebagaimana biasa nantinya kita akan mengundang Mang Cek Bicek dalam partisipasi interaktif di layanan telepon kita. Bagi Mang Cek Bicek yang nak bertanya jaturi di pesawat telepon kita di 0711 di 38 di 0022. Nah, sebagaimana kita tahu Mang Cek Bicek, hari ini kita berada di 7 Syawal dan kita telah beranjak dari bulan suci Ramadan. Pertanyaan besar buat kita, sejauh manakah kita mampu mempertahankan hasil dari didikan Ramadan atau madrasah Ramadan? Dan pertanyaan besar juga buat kita, seberapa jauh hari ini kita telah membuka Al-Quran kembali, bagaimana kita mampu menjaga amaliyah wajib dan sunnah selama di bulan suci Ramadan, akankah kita tetap pertahankan di Paskah Ramadan? Nah, Alhamdulillah telah hadir narasumber kita bersama Al-Mukarram Fadilatul Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur, pimpinan Majelis Taklim An-Nur, yang hari ini akan membahas sama-sama tema kita, yaitu kesan dan pesan di bulan Ramadan. Alhamdulillah telah hadir kita sapa bersama. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah. Na'aidin wal faizin Ustadz. Mohon maaf lahir batin Ustadz. Amin. Oke Ustadz, Alhamdulillah Ustadz, tanpa terasa hari ini 7 Syawal Ustadz ya. Kita telah melewati bulan Syawal 1 minggu, dan tanpa terasa kita telah beranjak bulan suci Ramadan Ustadz. Yang pertanyaan besar mungkin Mang Cek Bicek dan kita termasuk Doli juga Ustadz, seberapa besar mampu kita mempertahankan dan menjaga tarbiyah Ramadan Ustadz ya. Tarbiyah Ramadan. Nah Ustadz, kami persilakan Ustadz mungkin tausiah Ustadz untuk tema kita kali ini Ustadz, kesan dan pesan di bulan Ramadan Ustadz. Ya terus Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi wahdah, wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahi babi rahmatillah, adada ma fi ilmillah, salatan wa salaman daimaini bidawami mulkillah, wa ala alihi wa sahbihi wa mawala, wa la hawla wa la quwata illa billah. Amma ba'du, para pemirsa Pal TV di mana saja berada, alhamdulillah wa syukurillah, pada siang yang berkah ini, hari Jumat, hari yang mulia, Sayyidul Ayyam indallah, penghulu dari segala hari yang ada di sisi Allah. Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kepada kita nikmat sehat walafiat sehingga kita siang ini dapat kembali bertemu. Kami doakan mudah-mudahan kalau ada di antara para pemirsa yang sakit, Allah Subhanahu wa taala angkat penyakitnya, Allah segera sembuhkan. Kalau ada yang sedang susah, yang sedang hatinya sedang sedih, mudah-mudahan Allah gembirakan. Yang sedang berduka, Allah bahagiakan. Pokoknya yang ada masalah, mudah-mudahan Allah lepaskan segala masalah tersebut. Lebih-lebih lagi yang ada hajat, hajat yang baik, mudah-mudahan Allah sampaikan segala hajat baiknya nih. Amin ya rabbal alamin. Kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih senantiasa melimpahkan nikmat dan karunia kepada kita dan kepada seluruh keluarga kita. Untuk itu mari kita ucapkan kalimat tahmid, alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam senantiasa kita peruntukkan kehadiran junjungan agung kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya, para pengikutnya, para pencintanya, para pejuangnya dan sekalian umatnya sampai di kiamat. Kepada pemirsa kaum muslimin dan muslimat di mana saja berada, mungkin kita sekarang masih dalam suasana lebaran,
Idul Fitri. Kami ucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1444 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin, minal aidin wal faizin fi kulli am wa antum bi khair. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Pal TV dimana saja berada, kita umat Islam yang beriman kepada Allah baru saja melaksanakan ibadah puasa di bulan suci Ramadan. Masya Allah, perjuangan yang panjang. Selama 1 bulan kita menahan hawa nafsu kita, menahan lapar, haus, dahaga di waktu siang, karena semata-mata melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada malamnya kita melaksanakan ibadah, berzikir, bersolawat, terutama bertadarus Al-Quran. Dan juga kita berimpak, bersedekah. Bahkan ada juga sebahagian saudara kita di bulan Ramadan kemarin berangkat ke tanah suci untuk melaksanakan ibadah umrah. Alhamdulillah. Kita berharap kepada Allah mudah-mudahan semua amal ibadah yang kita lakukan di dalam bulan suci Ramadan kemarin, baik itu ibadah wajibnya maupun ibadah sunnahnya, semoga semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Kemudian kita sudah berhari raya. Hari Sabtu kemarin kita sudah berhari raya. Jadi hari ini hari yang ke-7, lebaran yang ke-7. Walaupun lebaran hari yang ke-7, tapi masih ada tamu-tamu yang datang, silaturahmi, keluarga, kawan dekat. Yang tadinya waktu lebarannya di dusun, lebarannya di daerah lain, balik kampung, atau ke kampung istrinya, ke kampung suaminya. Ini baru bisa ngumpul lagi dan ada kesempatan, ada waktu untuk silaturahmi. Alhamdulillah. Alhamdulillah wa syukurillah. Alhamdulillah. Tapi ada satu hal yang sangat penting dalam kehidupan kita ini. Kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan, terutama melaksanakan ibadah puasa dan ibadah yang lainnya. Dan kita sudah berhari raya. Lalu apa natijahnya? Apa hasil yang telah kita rasakan, kita dapati? Selama 1 bulan kita ibadah. Jadi kalau kita ngasah pisau, Doli, kalau kita ngasah pisau tiap hari kita asah selama 1 bulan, pasti tajam. Pasti tajam itu. Nah ini kalau di bulan Ramadan kemarin kita betul-betul meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan memperbanyak amal ibadah kepada Allah. Tentu setelah selesai Ramadan ini ada perubahan-perubahan dalam kehidupan kita. Maksudnya perubahan yang positif. Dari hal-hal yang tidak baik berubah kepada hal-hal yang baik. Dari malas ibadat, lalu ada kesungguhan dalam ibadah. Yang tadinya mungkin sebelum Ramadan kita getah basah, pelit, tekit, rekes, apalagi itu. Getah basah itu. Jadi selama Ramadan kita dididik, lalu selesai Ramadan ini kita menjadi orang yang pemurah, orang yang banyak bersedekah dan sebagainya. Nah ini. Nah, jadi mudah-mudahan para pemirsa sekalian, kita yang sudah dididik di dalam bulan Ramadan kemarin, kita sebut dengan madrasah Ramadan. Madrasah Ramadan. Mudah-mudahan berhasil dan sukses. Mudah-mudahan berhasil. Dan kalaupun aku tidak berhasil, masih baliklah lagi, masih baliklah itulah. Atik perubahan, tapi jangan putus asa. Kita terus tingkatkan perjuangan kita, meningkatkan iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah mudah-mudahan dalam perjalanan Allah akan beri kepada kita kebaikan-kebaikan. Tapi ada satu hal yang perlu kami sampaikan, hadirin, di bulan Ramadan kemarin setan belis, jin itu kan dikebet, dirantai. Jadi tidak bisa menggoda kita, tidak bisa mengganggu kita. Nah, setelah selesai Ramadan 1 Syawal itu lepas lagi. Jadi dibebaskan lagi. Nah, ini serangan balas dendam, godaan nikmat. Nah, ini akan kita bahas nanti insyaallah. Oke, Allah alam. Kita bahas kembali Ustaz. Ya. Luar biasa sekali Ustaz kesan dan pesan Ramadan Ustaz. Pemirsa, luar biasa kali pembahasan kita sore hari ini. Jangan kemana-mana pemirsa, tetap di program Cawisan setelah yang satu ini.
Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan Ceramah dan Tausiah Agama Islam dengan tema pada sore hari ini adalah kesan dan pesan bulan Ramadan bersama guru kita tercinta Fadilatul Ustadz Ki Haji Nurdin Mansur. Tadi Al-Karam telah membahas bagaimana kita berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga hasil didikan madrasah Ramadan. Dan pemirsa, ada sebuah doa nih yang luar biasa sekali yang diajarkan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da iz hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan Engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau memberi petunjuk kepada kami, dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi Engkau karena sesungguhnya Engkau lah Maha Pemberi karunia yang luar biasa. Nah, alhamdulillah pemirsa, tadi telah dibahas oleh guru kita bagaimana kita menjaga dari ikatan belengguan dari syaitan dan iblis, karena syaitan iblis telah dilepas ya setelah pasca Ramadan. Kata Ustadz Nurdin Mansur tadi, bagaimana kita berupaya untuk menjaga. Nah Ustadz, mananya Ustadz kita menjaga iman kita Ustadz, karena kadar iman ini sering naik turun Ustadz. Apalagi kata tadi syaitan iblis sudah dilepas Ustadz dari kerangkengnya Ustadz ya, karena selama Ramadan syaitan iblis dibelenggu Ustadz ya. Nah bagaimana Ustadz, ada amalan atau gimana Ustadz kita bisa selamat dari tipu daya syaitan Ustadz? Nah, jadi Adinda Doli dan Pak Misa Pak TV, waktu Ramadan kemarin itu hadiah yang pertama kita dapat dari Allah Subhanahu wa taala adalah pengampunan segala dosa. Jadi dosa-dosa kita diampun oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya pada waktu hari Idul Fitri, 1 Syawal itu kan Idul Fitri, artinya kembali kepada kesucian. Suci, kayaumi waladatul Jadi bayi seperti bayi yang baru lahir, yang bersih, suci, tanpa dosa. Nah, jadi orang-orang yang beriman yang melaksanakan amal ibadah, yang melaksanakan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Ramadan kemarin, maka keadaan mereka itu kayaumi waladatu seperti bayi yang baru dilahirkan oleh ibunya. Putih bersih Ustaz ya. Putih bersih. Itu Idul Fitri. Idul Fitri. Nah, jadi setan ini bukan main sedihnya. Iblis. Sebab iblis itu paling sedih, paling susah dia. Paling marah kalau Allah mengampuni dosa kita. Allah mengampuni dosa hamba-hamba Allah ini. Sebab dia sudah bersusah payah menggoda manusia, memperdaya manusia sehingga manusia dilalai berbuat maksiat kepada Allah, lalu Allah ampunkan dosanya. Nah, ini bukan main dia sedih. Bukan main dia marah. Nah, maka dia memerintahkan anak-anak buahnya, setan-setan itu, dia suruh bagaimananya kalau tadinya mereka ini orang-orang beriman yang dosa diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, nah upayakan kamu goda manusianya supaya mereka bermaksiat lagi. Yang tadinya Allah ridho kepada mereka, akhirnya Allah marah. Nah itu. Jadi yang tadinya dia sudah bersih dari segala dosa, aja mereka berbuat dosa lagi. Oke. Ustaz, ini luar biasa sekali Ustaz. Kalau kita lihat Girah Ramadan ini luar biasa sekali semangat beribadahnya Ustaz ya. Yang menjadi pertanyaan Ustaz, sekarang berada di 7 Syawal Ustaz. Mungkin ada sebagian kalangan kita fenomena Ustaz, kalau sudah bersanjung-sanjung landas Ustaz, lupa terkait sholat waktu, ada tepat sholat waktunya Ustaz, sholat wajib maupun sunahnya Ustaz. Ini gimana Ustaz kita menjaga atau ada amalan apa Ustaz? Harus kita menjaga amalan kita biar terjaga, biar kita mampu untuk menjaga madrasah didikan hasil Ramadan kemarin Ustaz. Jadi di dalam bulan Ramadan ada yang ngomong, kenapa ibadat kita tuh terasa ringan? Lalu setelah selesai Ramadan seperti ini, nah mulai betul-betulan, dorong-dorongan, tarik-tarikan. Nah kenapa? Ya paling tidak ada 2 sebab. Yang pertama, di bulan Ramadan itu badan kita ini kan ringan. Badan kita kan ringan, tidak makan, ringan. Jadi mudah bagi kita untuk ibadat, mendatangi masjid, musola, tempat-tempat pengajian, zikir, baca Quran. Itu yang pertama. Yang kedua, memang seperti tadi, di bulan Ramadan kan dosa kita diampunkan oleh Allah. Nah, dengan sebab dosa-dosa diampun oleh Allah ini menjadikan orang tersebut ringan dan mudah melakukan ibadat. Nah, setelah selesai Ramadan, apalagi sudah hari 7 ini kan, Syawal. Nah, umpat-umpat lah bawa. Nah, jadi tadinya kempes hanya melar lagi. Nah,
Ini banyak maksubah, bolu lapis, 8 jam, engkak ketan. Laju kalau. Ada kalau ini. Dari Masuk mulai ayam, bebek, kambing, sapi masuk kalau. Kapan lagi Bapak Nah ini Ustaz? berat, belum lagi minuman-minumannya kan. Nah, berat. Nah ini berat badan ini buat mengakibatkannya buat ibadat. Yang kedua, ya kita maksiat lagi. Nah salah satu penyebab orang itu berat ibadat itu karena maksiatnya. Nah maka doa yang Doli baca tadi ini sangat baik sekali kalau didawamkan. Bila perlu jadi kedua habis solat, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jadi kita mohon kepada Allah jangan sampai kita sudah dapat hidayah, sudah dapat petunjuk dari Disesat kembali. balik lagi. Nah jangan ini. Sebab al-ghadab ba'da ridha ini berat. Al-ghadab ba'da ridha. Nah kita ni kalau baca ar-ridha ba'da al-ghadab. Jadi ada istilah al-ghadab ba'da ridha. Tadinya Allah ridha, karena kita melakukan beberapa perkara, hanya Allah marah. Ini berat. Nah yang lemah ini tadinya Allah marah, murka, karena kita berbuat taat, akhirnya Allah ridho. Nah jadi kita yakin pemirsa sekalian, kita sudah melaksanakan ibadah di bulan suci Ramadan dengan puasanya, dengan solat, dengan zikir, baca Quran, sedekah sebagainya. Yang tadi mungkin Allah marah tadi karena banyak maksiat, lalu Allah ridho. Nah yang sekarang Allah sudah ridho, nah jangan sampai kita lalai lagi. Akhirnya tadi Allah ridho, akhirnya Allah marah lagi. Jadi Allah marah, Allah ridho sama kita. Tadinya Allah ridho, Allah marah. Nah kita ni berharap tadinya Allah marah, tadinya Allah murka karena banyak dosa, lalu kita banyak melakukan ketaatan, banyak melakukan ibadat, lalu Allah ridho. Nah mudah-mudahan pada saat Allah ridho itu malaikat mau datang nyabut nyawa kita. Jadi kita mati dalam keridhaan Allah. Nah jangan sampai Allah tadinya sudah ridho sama kita karena kita lalai, banyak berbuat maksiat, banyak berdosa, akhirnya Allah marah. Nah pada saat Allah marah itu malaikat mau datang. Lalu mati dalam kemarahan Allah. Waliyazubillah. Auzubillah. Oke Ustaz, ini kita berada di 7 Syawal Ustaz ya. Mungkin pemirsa juga Mang Cek Bice Ustaz pengen tahu Ustaz apa harus kita lakukan setelah pasca Ramadan Ustaz. Bulan Syawal ada bulan yang baik Ustaz. Kalau kita lihat udah beraneka kegiatan oleh masyarakat Ustaz ya, seperti nganten kana dan sebagainya Ustaz. Nah, mungkin adakah puasa sunnah mungkin yang harus diamalkan setelah pasca Ramadan ini Ustaz? Jadi di dalam bulan Syawal ini, apalagi kita ini masih baru-baru masih anget-anget masih puasa kemarin. Kita berupaya apa yang sudah kita lakukan di bulan Ramadan kemarin, kita tetap melaksanakannya. Seperti baca Quran, zikir, salat, juga puasa. Kan ada puasa Syawal 6 hari. Puasa Syawal. Nah, jadi kegiatan amal baik, kemudian hal-hal yang positif yang besok kita lakukan di bulan suci Ramadan kemarin, bulan Syawal ini ya tetap kita lanjutkan. Jangan selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal zikir, selamat tinggal Ramadan, selamat tinggal Al-Quran sampai jumpa tahun depan. Janganlah. Jangan sampai selamat tinggalnya sedekah. Ada lagi bebas. Sudah merdeka. Nah, ini, jangan. Nah, ini harus kita ingat tadi di awal tausiah tadi kita sudah sebutkan, ingat hadirin sekalian para pemirsa Fal TV, serangan balik setan. Jadi setan sudah dibelenggu, sudah dirantai oleh Allah, lalu satu Syawal Allah bebaskan. Nah begitu mereka ini bebas, mereka pasti melakukan serangan balik, ajang balas dendam. Nah ini jadi serangan balik ini banyak yang terkepo kan. Banyak terkepo, banyak yang minggat dari masjid, minggat dari musola, ada hilang dari majlis taklim, ada yang meninggalkan Al-Quran. Nah ini yang perlu kita harus waspadai. Nah, jadi ada 3 tempat benteng kita, ada 3 tempat menjadi benteng keimanan kita menjaga daripada godaan syaitan. Yang pertama masjid. Nah, jadi harus kita memperbanyak ke masjid. Jadi kalau kita dak katik keperluan di pasar, tempat-tempat yang penting bagi kita, penting, ya misalnya kita ada usaha atau ada pertemuan, nah kita mendapat masjid Jadi kita metu dari rumah itu memang ada hal yang penting. Nah, tapi kalau tak penting tak usahlah. Lebih baik kita ke masjid.
Jadi hendaklah kita jadi ke masjid ini rumah pertama kita. Jadi sebaik-baik tempat masjid, kemudian balik ke rumah. Nah, kalau memang ada perlu ke pasar, ke pasar. Ke pasar itu kan nak jualan atau nak belanja atau nak nemu seorang ini dah untuk ini betul. Jalan-jalan pasar. Nah, itu dah kata hasil. Nyingoi uang makan. Tak nyingok makan, nyingok makan, nyingok belanja untuk apa? Jadi kita ke pasar itu memang kita belanja atau kita mungkin ada nak kita ada hal, ada hajat nak kita ketemu sama seorang. Okey, Ustaz. Nah, jadi kalau tak kata perlu ke masjid, ke pasar, ke mana? Balik ke masjid. Kembali kepada masjid, Ustaz ya. Back to masjid, Ustaz. Okey, Ustaz, kita lanjut kembali, Ustaz. Okey, pemirsa, kita akan lanjutkan kembali pemirsa pembahasan kita pada tema sore hari ini, kesan dan pesan di bulan Ramadan bersama guru kita Ustaz Ki Haji Nurdin Mansur. Akan kembali lagi setelah jeda yang satu. Jangan kemana-mana, tetap di Cawisan. Nah, Ustaz, ini adalah amalan wajib dan sunnah, Ustaz, ya, di Ramadan maupun di luar Ramadan kita kerjakan, Ustaz. Nah, biasanya, Ustaz, kalau di luar Ramadan ini banyakan di luar amalan wajib, Ustaz, amalan sunnahnya tinggal, Ustaz. Seperti mungkin salah satunya adalah kita mengerjakan qobliyah dan ba'diyah, mungkin ada sholat sunat, ataupun nanti kalau ada tarawih, ada tahajud, Ustaz, ada witir. Nah, gimana caranya, Ustaz, kita selain menjaga sholat amalan dia wajib, tapi kita mampu juga menjaga amalan sunnah, Ustaz. Tapi ada penelpon kita, Ustaz, kita angkat, Ustaz. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Bapak siapa, Pak? Pak Eko di Soak. Oke, Pak Eko di Soak, Pak ya. Oke, Pak Eko, silakan pertanyaannya, Pak. Ya. Pak Ustaz, pertanyaan dari Pak Ustaz tadi kan? Ya, siapa? Kita dapat baca Al-Quran, baca ulum bakat jadilah ya Ustaz. Ya. Apa? Ya, apa nak apa Ustaz? Seandainya kita baca Al-Quran, apa untuk zikir baik kan? Oke. Oke. Zikir baik, mana tu Ustaz zikir Ustaz? Oke, kalau kita tidak mampu membaca Al-Quran, apakah cukup dengan membaca kulhu atau baca zikir, Pak ya? Ya. Oke. Aha. Ya. Mana tu Ustaz? Oke, siap, Pak. Pak Eko, terima kasih, Pak Eko. Oke. Gimana, Ustaz, kalau kita tidak mampu mungkin tidak baca Quran, apakah cukup baca tadi kan Ikhlas sudah tadi? kita jelaskan. Ya. Jadi buka Al-Quran ini. Kita buka Al-Quran ini. Ya. Oh, tak bisa ni. Tak duduk misal. Ya. Sudah. Ada HP, buka HP. Tak bisa juga. Mungkin baterinya atau apa belum di-download apa. Lalu yang mana kita hafal? Hafal Yasin. Yasin wal Qur'anil Hakim. Innaka laminal mursalin, sadaqallahul azim. 3 ayat dapat. Ya sudah jadilah 3 ayat atau kulhu atau apa. Yang penting Al-Qur'an. Atau mungkin ya sudah kita baca yang sudah kita hafal habis. Nah, kita lanjutkan dengan zikir. Nah, jadi yang pertama itu adalah solat. Itu yang pertama. Maksud solat sunat ya. Setelah solat wajib, amalan yang paling afdal setelah solat wajib itu adalah solat sunat. Lalu membaca Al-Quran, kemudian berzikir. Kita angkat dulu, Ustaz, penelpon kita, Ustaz. Yang kedua. Oke, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Oke. Saya Bu Ruli, Mas. Oke, dengan Ibu siapa, Bu? Oke. Selamat lebaran ya, Mas ya. Oke, Ibu Ruli ya. Ustaz juga ya. Oke, Ibu Ruli. Nah, Aidil Faizin juga Bu Ruli. Silakan Bu Ruli, pertanyaannya Bu Ruli. Terima kasih, Mas. Oke. Assalamualaikum, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya ingin tanya di luar dari tema, Pak Ustaz ya. Ya. Kalau seandainya kata ada pasangan suami istri cekcok setelah 8 bulan memberikan nafkah lahir tapi tidak batin. Tidak sampai mengadukan cerai, tapi selama 8 bulan untuk anak istri dikasih, tapi tidak ngomong semua tidak sama anak baik. Nah, ini apakah balik nikah lagi atau bagaimana? Dan kalaupun balik nikah, katanya akan nikah kembali,
itu disaksikan sama khotib atau cukup wali orang tua atau wali hakim atau bagaimana? Sebaliknya, kalau memang wali orang tua tidak ada, keluarga dari cewek itu sudah, yang laki-laki tidak ada. Nah, jadi kemana itu cara untuk pengembalian, untuk menyambung silaturahminya itu, untuk pernikahannya kokoh kembali? Terima kasih Ustaz, mohon penjelasan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Ruli, luar biasa pertanyaan Ustaz. Di luar tema Ustaz, gimana Ustaz? Jadi di dalam sirat ta'liq itu kan disebutkan biasa setelah akad nikah Setelah akad ada nikah. pembacaan sirat ta'liq. Iya. Apabila saya meninggalkan istri saya selama 2 tahun berturut-turut atau tidak memberinya nafkah. Oke. Nah, itu kan. Tapi ada lalu istri saya tidak redha. Oke, Ustaz. Ujung. Tapi kita pending dulu bentar Ustaz. Oke Ustaz, ada yang mau lewat dulu Ustaz. Oke, Bu Ruli dan Ustaz, akan kita bahas kembali nih pertanyaan dari Bu Ruli tadi setelah jeda yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di program Cawisan. Alhamdulillah pemirsa, balik lagi sama aku Cek Doli, tentu saja dalam program Cawisan dengan tema kita kali ini kesan dan pesan Ramadan. Alhamdulillah bersama guru kita tercinta Al-Mukarram Fadilatul Ustaz Ki Haji Nurdin Mansur. Ustaz, kita kembali lagi Ustaz membahas pertanyaan Bu Ruli tadi Ustaz. Gimana nih Ustaz pertanyaan terkait masalah perceraian tadi Ustaz? Jadi kita lanjutkan tadi kan. Jadi lalu istri saya tidak redha, lalu dia melapor. Nah, lalu dia tidak redha, dia apa? Minta cerai. Nah, maka terjadi perceraian itu. Kalau tidak melapor, istri tadi walaupun setahun, 2 tahun ditanya itu tidak jadi perceraian. Nah, yang masalah ini andai kan terjadi perceraian, cerai misalnya, cerai resmi cerainya. Nah, lalu istri tadi kan ada anak, dari suami tadi ada anak. Maka suami tadi tetap berkewajiban untuk memberikan nafkah kepada anak-anaknya itu. Yang berikan duit untuk belanja, pakaian, pendidikan, sekolah. Nah, itu. Nah, lalu andai kata si suami tadi seperti pertanyaan kan kepengen rujuk lagi sama mantan istrinya nih. Ya boleh. Selagi itu masih dalam tolak apa? Tolak 1, tolak 2. Jadi belum tolak 3. Tolak 3. Mau tolak 3 habis. Selesai. Nah, jadi bisa. Nah, kalau sudah 8 bulan berarti sudah selesai, sudah habis masa iddahnya. Nah, tapi kalau masih dalam masa iddah, masa tunggu, itu tidak perlu nak pakai wali, tidak perlu nak pakai ketib, yang penting ada saksi. Si suami tadi ngomong, aku rujuk kau, kata mantan istri aku terima, sudah selesai doa. Tapi kalau sudah habis masa iddah, maka mantan istri jadi seperti orang lain. Jadi kalau nak rujuk lagi, nak nikah lagi, ya nikah seperti kita baru nikah. Boleh nikahnya bawa tangan atau nikah secara resmi. Bawa tangan tu bapaknya walinya. Kemudian ada saksi, ada mahar. Atau nak resminian kan di pengadilan. Jangan mudah-mudah maka saya ingat kepada pemirsa sekalian, Pak TV, kita semarahan tu boleh lah, namanya manusiawi tapi jangan sampai si laki terucap aku cerai kau. Itu ya. Jangan ngomong cerai. Yang mudah-mudah jangan main. Ngomong pesek ini ada. Nah, atau cepek ini. Atau apalah ada. Nah, jadi jangan sampai ngomong mengucapkan kata cerai. Jadi kalau ngomong kata cerai, jatuh tolak. Nah, jadi panjang akhirnya. Jadi panjang dan harus diselesaikan secara betul-betul. Kalau tidak dirujuk, tidak ada rujuk, kalau mereka menyatu berhubungan, hukum jadi zina. Ini syariat yang harus kita jalankan Ustaz. Hati-hati. Oke Ustaz, ini kesan pesan Ramadan saat kita telah berada di penghujung acara. Gimana Ustaz kesan pesan Ramadan Ustaz? Alhamdulillah para pemirsa Pak TV, setelah kita panjang lebar membahas mengenai tentang pesan-kesan Ramadan ini.
Alhamdulillah sekarang kita sudah berada di hari yang ke-7 di bulan Syawal. Marilah kita mensyukuri nikmat Allah ini. Dan kita tidak tahu apakah Ramadan tahun depan kita masih ketemu lagi atau tidak kan. Tapi kita berharap kepada Allah, mudah-mudahan Allah masih panjangkan umur kita dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat bertemu lagi Ramadan di tahun yang akan datang, dan tentunya dalam keadaan lebih baik lagi. Tapi sekarang ini mari kita tingkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi anggaplah hari ini adalah hari terakhir kita. Hari ini hari terakhir kita. Maka kita nikmati hari-hari kita ini, waktu-waktu kita tersisa dengan melaksanakan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena salah satu penyebab kita menunda berbuat amal baik itu, kita menganggap umur kita masih panjang. Berangan-angan. Seperti tadi kan, mungkin Ramadan tadi kita sedikit nian ibadatnya. Aslah tahun depan kayak aku nak sungguh-sungguh nian. Masih ada lagi. Tahun depan ya Ramadan tiap tahun datang para misal sekalian. Tiap tahun Ramadan datang. Jadi tak salah sedih, tak susah. Ramadan pasti datang. Ini pertanyaan tuh kita masih. Yang masalahnya kita masih ada tak? Masya Allah. Masih bisa nyambut Ramadan tak itu? Nah jadi sudah. Nah sekarang marilah kita memperbanyak amal ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Laksanakan kewajiban-kewajibannya dan sempurnakan dengan amalan-amalan sunnahnya. Perbanyak baca Quran, perbanyak berzikir, bersalawat, baca istighfar, dan ada rezeki kita sedekah, dan kita berharap kepada Allah Subhanahu Wa Taala mudah-mudahan Allah senantiasa mencurahkan rahmat-Nya kepada kita dan meridhoi kita dan mengabulkan doa-doa kita, mengampunkan dosa-dosa kita, dan harapan kita insya-Allah tahun depan kita bisa ketemu lagi bersama Ramadan. Jadi untuk menyambut Ramadan tahun depan, maka kita tingkatkan amal ibadah mulai sekarang ini. Insya-Allah kita termasuk kelompok orang-orang minal aidin wal faizin, yaitu orang-orang yang kembali kepada kesucian semula dan mendapatkan kemenangan hari fitri. Kemenangan yang hakiki adalah dibebaskan oleh Allah daripada siksa api neraka dan Allah masukkan ke dalam surga. Itulah kemenangan yang hakiki. Mudah-mudahan Allah berikan kepada kita semua. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Syukuran kasiran, terima kasih Ustaz atas hadirnya Ustaz, luar biasa sekali. Alhamdulillah. Oke, Mang Cek Bice pemirsa PAL TV, kesan dan pesan Ramadan tadi telah disampaikan Ustaz. Ramadan akan tetap kembali, akan selalu kembali. Yang menjadi pertanyaan kita bersama, akankah kita akan berjumpa di bulan Ramadan di tahun depan? Ya, mudah-mudahan kita berharap Ramadan depan kita tetap bertemu dan kembali lagi. Dan Mang Cek Bice, Cek Doli pengen mengajak kita merenungi hadis dari riwayat Abu Dawud dari Aisyah radhiyallahu an bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kerjakanlah suatu amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian, karena Allah tidak akan bosan sehingga diri kalianlah yang bosan. Sesungguhnya amalan yang paling dicintai Allah adalah yang dikerjakan secara terus-menerus walaupun sedikit. Apabila beliau mengerjakan suatu amalan, beliau akan mengerjakan secara rutin. Mudah-mudahan saat kita akan menjaga keistiqomahan Paskah dari Ramadan ini, tetap menjaga nilai-nilai ketakwaan yang telah kita bangun melalui didikan Madrasah Ramadan. Pemirsa, akhirnya jangan lupa saksikan terus program Cawisan setiap hari Jumat pukul 15 hingga pukul 16 di PAL TV Memang Punya Kita. Aku Cek Doli atas nama kru kerabat kerja PAL TV yang bertugas mohon undur diri dan terima kasih atas perhatiannya. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bacalah dengan nama Tuhanmu, itulah permulaan ilmu. Seperti yang diwahyukan, menuntut ilmu satu kewajiban. Ilmu menjadi penyuluh jalan, dengan ilmu dapat kemuliaan. Ilmu memajukan